Tuhan mau hidup kita bisa jadi berkat. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang, Tuhan mau saya jadi berkat. Daripada kita pusing dengan apa yang harus kita lewati, mendingan kita berpikir bagaimana hidup saya memancarkan kemuliaan Allah. Karena kalau sudah lihat dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, haleluya, umat kepunyaan Allah sendiri. Taruh tangan kanan saudara di dada dan sama-sama bilang, saya adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Dan ada tujuan Tuhan kenapa menjadikan kita bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Tuhan mau hidup saudara itu luar biasa. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang aja. Sama-sama bilang, saya tidak hidup lagi dalam kegelapan. Apa artinya hidup dalam kegelapan? Segalanya gelap. Segalanya tidak bisa kita pahami, segalanya tidak bisa kita mengerti. Tapi kita sudah keluar dari kegelapan. Yang setuju sama saya katakan, saya mendapat terang. Di tengah jalan-jalan yang membingungkan, saya akan tetap berkata, terima kasih Tuhan. Orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan dalam kehidupannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, kalau begitu apa rahasia kerajaan Allah? Minimal saya jumpai 3 hal. Yang pertama, kehendak Tuhan melalui firman Allah adalah pusat kehidupan iman orang percaya. Jadi kehidupan orang percaya tidak tergantung dengan keadaan yang bergejolak di sekitar kita. Hidup ini tergantung tetap pada firman Allah. Selama kita berpegang pada firman Allah, Alkitab bilang 1000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, itu tidak akan menimpamu. Engkau akan melihat apa yang tidak dilihat oleh banyak orang. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, jadi ingat ya, rahasia kerajaan Allah, kehendak Tuhan melalui firman Allah adalah pusat kehidupan iman orang percaya. Kalau kehidupan iman kita karena melihat keadaan, situasi tenang baru kita bahagia, situasi mengecewakan kita stres, maka kita hanya orang dunia yang coba berharap kepada Tuhan. Tapi kalau kita warga kerajaan Allah, hidup kita tetap berpusat pada firman. Yang kedua, apa rahasia kerajaan Allah? Bahwa iblis dan kegelapan selalu mau mengacaukan pemahaman dan kedekatan kita pada firman Allah. Pokoknya kalau dia lihat ada celah, dari pihak Tuhan benihnya selalu yang terbaik. Tapi kalau dia lihat ada kekerasan, langsung burung dikirim. Kalau dia lihat tanahnya berbatu-batu, langsung ditekan. Kalau dia lihat ada semak duri dalam hidup kita, langsung dibunuh. Tapi kalau tanahnya baik, iblis gak bisa mendapat keuntungan apa-apa. Amin. Kapan tanah kita baik? Waktu rela digemburkan oleh Tuhan. Sehingga kita berkata, aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Karena apa yang dulu kuanggap kebanggaan, sekarang kuanggap sampah. Karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku jauh lebih mulia dari segalanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, apa rahasia kerajaan Allah? Firman Allah yang bertumbuh dan berbuah akan terbukti dalam keseharian kita. Bukan hanya terbukti dalam keyakinan. Ada banyak orang bilang, oh saya yakin Tuhan beserta saya. No. Tidak tergantung keyakinan saudara, tapi tergantung pembuktian dalam keseharian saudara. Alkitab saya bicara tentang Simson dan Delilah. Ketika Simson sudah begitu jauh jatuh di dalam dosa bersama dengan Delilah, dia masih merasa nyaman. Bahkan sampai ketika rambutnya dipotong, lalu Delilah bangunkan dia, Simson, orang Filistin menyergap engkau. Apa yang dia bilang? Seperti yang sudah-sudah, aku akan meronta lepas
tidak disadari olehnya bahwa Roh Tuhan telah meninggalkan dia. Ada banyak orang percaya yang begitu jauh dari Tuhan tetap yakin Tuhan pasti bela, Tuhan pasti dengar doa saya. Tuhan, dasarnya apa? Itu yang saya sebut kepalsuan semu yang dikerjakan oleh iblis dalam hidup saudara. Karena bukan tergantung keyakinan, tapi tergantung pembuktian. Kalau firman berbuah, bertumbuh dan berakar dalam hidup kita, terbukti dalam keseharian kita. Sama-sama bilang sama saya, pembuktian. Lalu secara singkat saya jelaskan ada 4 pembuktian. Kalau kita menyadari rahasia kerajaan Allah, apa bukti kita memahami, kita menyadari adanya rahasia kerajaan Allah? 1, kita menjadi orang yang rajin, bekerja keras dan memiliki mental spirit of excellence. Anak Tuhan tidak pemalas. Anak Tuhan bukan mager. Anak Tuhan bukan melihat masalah seperti bayangan hitam yang terus menakut-nakuti dia. Anak Tuhan percaya, bahkan kalau kita harus menabur dengan air mata, kita akan menuai dengan sorak-sorai. Karena di dalam diri kita ada spirit of excellence. Alkitab saya bicara tentang Daniel. Apa yang terjadi dengan Daniel? Orang mencari-cari kesalahan pada Daniel. Tahukah saudara? Hari-hari ini kita sedang menjalani zaman Daniel. Kalau saudara tanya sama saya, apa itu zaman Daniel? Hari-hari ini orang kalau sukses, orang kalau bahagia, orang kalau diberkati, banyak orang iri, banyak orang mau mencari kesalahan, banyak orang mau memframing saudara untuk menjatuhkan saudara. Saudara ngerasa itu enggak? Halo? Ada saudara di mana orang cari-cari kesalahan saudara enggak? Ada masa enggak di mana orang sedang mau menjatuhkan saudara dengan segala framing-framing yang berbahaya? Kalau itu terjadi dalam hidup saudara, percayalah yang jaga kita adalah Tuhan. Kita tidak usah membela diri, kita tidak usah menjaga diri kita. Alkitab saya bilang, there is a spirit of excellence in his life. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, dalam diri saya ada roh yang luar biasa. Bukan karena Daniel tidak punya masalah, tapi ada roh yang luar biasa. Sehingga apapun yang kita kerjakan, kita gak mau kerjakan seperti untuk manusia. Karena kalau kita kerjakan untuk manusia, kita banyak lelahnya, kita banyak kecewanya, kita banyak menyesalnya, kita banyak ruginya, kita banyak merasa, saya udah buat begini, tiba-tiba saya diperlakukan seperti itu. Ya saya juga sakit hati dong, benar, saya juga gak terima. Tapi kita buat semuanya buat Tuhan. Coba lihat. Orang-orang yang punya spirit of excellence, apapun yang dia kerjakan, dia gak peduli hasilnya. Pokoknya saya melakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya betul Tuhan akan mengerjakannya dengan luar biasa dalam kasih karunia-Nya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua,